Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan nama saya Ananda Hafidotur Rofia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester Makul Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Nah, pada video ini kita akan membahas topik yang sangat penting. Tidak hanya untuk para pendidik, tapi juga untuk kita semua sebagai orang tua, atau bahkan calon orang tua. Topik kita hari ini adalah prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Mungkin terdengar akademis ya, tapi tenang, saya akan jelaskan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Yuk, kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya perkembangan itu? Secara umum, perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi terus-menerus sepanjang kehidupan manusia, dari lahir sampai tua nanti. Perubahan ini bukan cuma soal fisik, seperti jadi lebih tinggi atau lebih besar, tapi juga mencakup banyak hal lain. Ada perubahan kognitif atau cara berpikir kita, cara kita bersosialisasi dengan orang lain, bagaimana kita mengelola emosi, perkembangan moral kita, hingga pembentukan kepribadian. Menurut para ahli seperti Elizabeth Hurlock dan Donald Super, perkembangan manusia itu unik karena merupakan hasil interaksi yang kompleks antara dua faktor utama. Faktor bawaan atau genetik yang kita warisi, dan faktor lingkungan tempat kita tumbuh besar. Jadi, bukan hanya salah satu, tapi keduanya saling memengaruhi. Nah, dalam proses yang kompleks ini, ada beberapa prinsip dasar yang penting banget untuk kita pahami. Prinsip pertama, perkembangan itu bersifat menyeluruh dan saling terhubung. Artinya, perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional seorang anak tidak berjalan sendiri-sendiri. Mereka saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Contohnya, saat anak sehat, secara fisik, ia akan lebih mudah fokus belajar di kelas kan? Begitu juga sebaliknya. Prinsip kedua, perkembangan itu berlangsung secara bertahap dan berurutan. Tidak ada yang instan. Semua butuh proses dan tahapan. Ibarat menaiki tangga, kita harus melewati anak tangga satu persatu, tidak bisa langsung loncat ke puncak. Ketiga, perkembangan itu mengikuti pola tertentu yang bisa kita prediksi. Misalnya, hampir semua anak akan belajar tengkurap dulu, baru merangkak, lalu berdiri, berjalan, dan akhirnya berlari. Pola ini umumnya sama untuk semua anak, meskipun kecepatan setiap anak bisa berbeda. Prinsip ini juga berlaku untuk perkembangan lainnya, seperti bahasa atau kemampuan berpikir. Prinsip selanjutnya adalah perkembangan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu dari dalam diri anak, seperti genetik atau kondisi kesehatan. Sedangkan faktor eksternal datang dari luar, seperti pola asuh, orang tua, lingkungan sekolah, dan teman-teman sepermainannya. Dan yang tak kalah penting, prinsip bahwa perkembangan setiap individu itu berbeda. Setiap anak itu unik, jadi jangan pernah membanding-bandingkan anak kita dengan anak lain ya. Karena timeline perkembangan mereka bisa jadi tidak sama persis. Nah, setelah memahami prinsip umumnya, mari kita bedah satu persatu aspek-aspek perkembangan peserta didik. Ini seru loh. Pertama, ada perkembangan fisik. Ini yang paling mudah kita lihat. Ini tentang pertumbuhan tubuh tinggi badan, berat badan, dan juga perkembangan kemampuan motorik. Motorik ini ada dua, motorik kasar seperti berlari dan melompat, serta motorik halus seperti menulis atau menggambar. Nutrisi yang baik dan aktivitas fisik yang cukup sangat penting di sini. Lalu yang kedua, perkembangan kognitif. Ini berkaitan dengan otak, yaitu kemampuan anak untuk berpikir, belajar, memecahkan masalah,
dan memahami informasi. Jean Piaget, seorang psikolog terkenal, membagi tahap perkembangan kognitif ini menjadi beberapa fase, mulai dari sensorimotor di usia bayi hingga formal operasional saat remaja, di mana mereka mulai bisa berpikir abstrak. Ketiga, perkembangan sosial. Manusia kan makhluk sosial, ya? Nah, aspek ini membahas bagaimana anak belajar berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain. Dimulai dari keluarga, lalu berkembang ke teman sebaya di sekolah, dan masyarakat. Kemampuan bersosialisasi ini penting banget untuk kesuksesan hidupnya kelak. Selanjutnya, yang keempat adalah perkembangan emosional. Ini tentang bagaimana anak mengenali, memahami, dan mengelola perasaannya sendiri, serta perasaan orang lain. Kestabilan emosi sangat berpengaruh pada motivasi belajar dan bagaimana mereka menghadapi tantangan. Anak yang cerdas secara emosional cenderung lebih tangguh dan punya hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Terakhir, ada perkembangan moral dan spiritual. Aspek ini menuntun anak untuk memahami mana yang benar dan salah, serta menemukan nilai dan makna dalam hidup. Ini bukan hanya soal agama, tapi juga tentang pengembangan hati nurani, empati, dan integritas. Keluarga dan lingkungan punya peran besar dalam membentuk kompas moral seorang anak. Semua aspek yang kita bahas tadi, fisik, kognitif, sosial, emosional, serta moral dan spiritual, berjalan bersamaan, saling melengkapi, dan membentuk kepribadian anak secara utuh. Tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Semuanya sama-sama krusial. Sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting. Faktor-faktor apa saja sih yang memengaruhi semua proses perkembangan tadi? Ada beberapa faktor kunci yang perlu kita ketahui. Faktor pertama adalah keturunan atau genetik. Ini adalah warisan biologis dari orang tua. Hal-hal seperti bakat alami, tingkat kecerdasan dasar, warna rambut, hingga beberapa kondisi fisik tertentu, itu semua dipengaruhi oleh gen. Faktor ini ibarat modal awal yang dimiliki setiap anak. Faktor kedua adalah lingkungan. Ini perannya sangat besar. Lingkungan mencakup semua pengalaman yang didapat anak dari dunia luar. Mulai dari lingkungan keluarga, bagaimana pola asuh orang tua, hubungan antar saudara, lalu lingkungan sekolah, teman-teman, hingga masyarakat dan budaya tempat ia tumbuh. Lingkungan yang positif dan suportif akan membantu potensi anak berkembang maksimal. Faktor ketiga adalah kematangan. Apa itu kematangan? Ini adalah kesiapan biologis dan psikologis tubuh untuk melakukan suatu aktivitas. Contohnya, seorang anak tidak bisa diajari menulis jika otot-otot halus di tangannya belum cukup kuat dan matang. Jadi, ada waktunya sendiri untuk setiap kemampuan baru. Keempat, tentu saja, faktor pendidikan. Pendidikan, baik formal di sekolah maupun non-formal di rumah dan masyarakat, berfungsi untuk mengarahkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak. Pendidikan yang baik tidak hanya mentransfer pengetahuan, tapi juga membantu mengembangkan keterampilan dan membentuk karakter. Dan faktor kelima adalah sosial budaya. Nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan tradisi dalam suatu masyarakat akan membentuk cara anak berpikir, berperilaku, dan memandang dunia. Budaya membentuk karakter dan identitas seorang anak. Dari semua pembahasan kita tadi, terlihat jelas betapa kompleksnya proses tumbuh kembang seorang anak. Lalu, apa hubungannya dengan guru di sekolah? Oh, besar sekali. Bagi seorang guru, memahami semua prinsip, aspek, dan faktor perkembangan ini adalah kunci utama. Kenapa? Karena dengan pemahaman ini, seorang guru bisa menjadi lebih dari sekadar pengajar. Guru bisa menjadi
fasilitator perkembangan. Mereka bisa menyesuaikan cara mengajar dan materi pelajaran sesuai dengan tahapan usia dan kemampuan siswa. Mereka bisa memilih metode yang paling efektif. Misalnya, metode belajar sambil bermain untuk anak usia dini akan lebih cocok daripada metode ceramah. Guru yang paham perkembangan anak juga bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Mereka tahu kapan harus memberikan tantangan dan kapan harus memberikan dukungan. Mereka bisa lebih peka terhadap perbedaan individual setiap siswa dan tidak memukul rata kemampuan semuanya. Pada Acornia, tujuan pendidikan sejatinya bukan hanya soal mengisi kepala anak dengan pengetahuan atau membuat mereka dapat nilai bagus. Tujuan yang lebih luhur adalah membantu setiap peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang utuh sehat. Fisiknya, cerdas pikirannya, stabil emosinya, baik sosialnya, dan kuat karakternya. Dan itu semua dimulai dari pemahaman kita tentang bagaimana mereka tumbuh dan berkembang. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga materi yang saya paparkan pada video ini bisa memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.